Halo Sobat SK, saya Indi Julistiani, Eskepnes, Kepala Ruang Irna Wijaya Kusuma. Sebagai salah satu ruang rawat inap spesialis penyakit kasus anak usia rentang 1 bulan sampai 18 tahun di RSUD Dr. SK Tulungagung. Irna Wijaya Kusuma merupakan ruang rawat inap yang diperuntukkan untuk pasien kelas 3 yang didukung oleh staf, sarana, prasarana, dan perawatan untuk menunjang fungsi vital pasien. Adapun penyakit yang ada di Irna Wijaya Kusuma diantaranya kasus DHF, tifoid, bronkopneumonia, bedah anak, ada THT, ada mata, bedah ortopedi, bedah saraf, bedah plastik dengan kriteria masuk ruang inap Irna Wijaya Kusuma. Ruang Irna ini mempunyai 32 tempat tidur dengan 10 intensif anak, 2 ruang isolasi, dan 20-nya adalah rawat inap yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, sarana prasarana yang mendukung. Jumlah stafnya ada 43 orang. Bedside teaching kali ini di ruang Irna Wijaya Kusuma terkait pemberian tindakan nebulizer pada pasien pneumonia. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Neti Widya Kristanti, saya perawat ruang Wijaya Kusuma. Nih, saya lihat untuk identitas adiknya nggih Bu, gelangnya ada. Nggih. Namanya Naila Haflamira nggih. Ya, usianya 1 bulan. 1 bulan nggih. Ini adiknya kan ada sakit radang paru-paru nggih, ada batuknya, ada sesaknya juga, tapi sekarang sudah membaik nggih. Nggih, sudah. Ini mau saya lakukan tindakan nebulizer ya Bu. Nebulizer itu diuap dengan dikasihkan obat. Nanti sambil adiknya itu ditepuk-tepuk punggungnya ngeten. Biar riaknya yang ada di dadanya itu biar segera encer. Nggih. Ngaten nggih Bu. Nggih. Saya siapkan alatnya dulu nggih. Ini dipakaikan di hidungnya biar bisa terhirup uapnya nggih Bu. Nggih, bisa jenengan pegangi ngaten. Nah, nanti uapnya biar bisa terhirup sambil ditepuk-tepuk punggungnya ngaten. Pelan-pelan saja. Berkurang nggih. Agak didekatkan biar bisa terhirup untuk uapnya. Sudah tidak sesak juga ya Bu. Putranya juga sering dialih barengkan, diposisikan miring-miring ngaten ya Bu. Coba miring ke sini ya Bu. Nepoknya pelan-pelan ngaten ya Bu, dengan posisi tangannya ngaten nggih. Dari mana? Ya, gini posisinya kayak apa ya? Jangan lurus ngaten. Ditepuk pelan-pelan gini. Nggih, sudah selesai ya Bu. Nggih. Nanti misalkan di rumah dia batuk, bisa jenengan tepuk-tepuk sendiri ngaten iki ya. Dengan posisi miringkan iya. Oke. Oke, terima kasih. Ibu, ini ada
yang bisa dihubungi jika terjadi kegawat daruratan atau misalkan jenengan perlu untuk membutuhkan pertolongan, jenengan bisa menghubungi di call center ini lewat PSC. Oke, monggo. Untuk selanjutnya dengan Mbak Vina ya Bu, bagian apotekernya yang mau menjelaskan tentang obat-obat yang perlu digunakan. Selamat pagi Ibu. Oke, dengan ibunya Adik Naila Haflamira. Oke. Iya, nggih. Ibu, ini perkenalkan, nama saya Vina, saya apoteker di Ruang Wijaya Kusuma, nggih. Nggih, seperti tadi, aduh, adiknya nangis. Nggih. Iya, Bu. Ya. Ini adik ini pertama kali masuk kan ada radang paru-paru, nggih, ada infeksi di paru-parunya gitu. Nah, ini kemarin tadi dokter juga udah visite, dapat obat antibiotik untuk radang paru-parunya. Nah, sekarang kan adik sudah perbaikan. Cep. Diberdirikan aja, habis di nebul tuh. Diberdirikan mawon. Ditaruh sini enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Nah, ini kan dapat antibiotik suntikan ya. Karena adiknya sudah membaik, sudah nggak sesak, ini antibiotiknya sudah dihentikan. Nah, kemarin waktu diberikan antibiotik tidak ada reaksi apa-apa ya, nggak ada gatal-gatal, ngonting-ngonting. Nah, ini juga besok kan rencana kalau bagus kan pasti pulang. Nah, selama waktu pulang obatnya silakan diminumkan tapi jangan dicampur sama susu. Ya, diusahakan minumnya ini pakai ASI. ASI. Oh iya, nanti biar dijelaskan sama Mbak ASI ya, Mbak gizinya. Nah, ini nanti kalau pulang diminumkan obatnya jangan diminum dengan susu. Jadi diminum pakai air putih aja nggak apa-apa. Atau mungkin kalau lebih baik dengan ASI, jangan pakai susu luar, nggih. Pakai ASI. ASI aja nggak apa-apa, ya. Gitu ya. Nah, nanti juga kalau misalnya habis minum obat itu ada reaksi, misalnya bentol-bentol atau gatal-gatal, itu segera dihentikan dulu, kemudian bisa datang ke rumah sakit atau tempat kesehatan terdekat. Ngoten nggih? Oke, sudah jelas ya Bu ya? Ya, nanti habis ini akan dijelaskan oleh gizi terkait dengan ASI-nya seperti apa. Ngoten nggih? Oke, terima kasih Ibu. Selamat siang. Ya. Permisi, atas nama pasien siapa? Naila. Anak Naila Haflamira. Haflamira. Jenengan yang saya jenengan ibunya? Iya. Oke, perkenalkan saya Tias, ahli gizi Ruang Wijaya Kusuma ya Ibu ya. Di Naila, permisi bisa ngecek gelangnya sebentar? Oh, di bawah. Oh, di kaki ya. Oke. Baik, Dek Naila usianya satu bulan ya Bu ya. Untuk sehari-hari adik minumnya apa Ibu? Pakai ASI atau pakai ASI? ASI full ya Ibu ya? ASI full. Alhamdulillah, berarti adik sudah diberikan ASI eksklusif ya Bu ya. Sebelumnya sudah pernah dengar apa itu ASI eksklusif? Sudah benar ya Bu ya, Alhamdulillah. Jadi ASI eksklusif itu saya jelaskan sekali lagi ya Bu ya, bahwa ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan. Jadi tidak perlu ditambahkan makanan apapun selain ASI, kecuali kalau diberikan obat masih tidak apa karena adik sakit ya Bu ya. Tapi selain itu hanya ASI saja sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan selain ASI tetap diberikan ya Bu ya, MPASI ya Bu ya. Jadi pemberian MPASI usia mulai 6 bulan sampai 24 bulan. Di pemberian MPASI, ASI tetap dilanjutkan sampai usia 24 bulan ya Ibu ya. Jadi total pemberian ASI selama 24 bulan untuk ASI eksklusif hanya sampai usia 6 bulan saja. Gitu nggih Bu nggih. Dan untuk pemberian ASI itu pada Dek Naila bisa 2-3 jam sekali, sekitar 10-15 menit tiap kali menyusui. Iya. Mungkin dari penjelasan saya ada yang ditanyakan? Sudah. Ini saya berikan leaflet ya Bu ya. Leaflet ini adalah leaflet selain ASI eksklusif juga leaflet untuk panduan pemberian MPASI nanti, tapi ketika adik sudah menginjakkan di usia 6 bulan. Sementara adik masih ASI saja sampai usia 6 bulan gitu ya Bu ya. Mungkin bisa dibaca-baca nanti ketika sambil menunggu adik. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga lekas sembuh ya Dek Naila. Selamat siang Bu. Ini dengan adik Naila ya. Nah, ini adiknya kan sudah sakit pneumonia ya Bu ya. Dari sini saya mau menjelaskan, sebelumnya saya dari tim promosi kesehatan rumah sakit Dr. Sakti Tulungagung mau menjelaskan mengenai etika batuk.
Nah di sini kan ibunya kan ya di rumah sakit ya Bu ya, di mana tuh banyak penyakit-penyakit ya dari luar, apalagi di rumah sakit. Nah itu bisa tertular atau dari penyakit yang di rumah sakit. Nah ketika batu ini Bu, kalau misalnya ibunya sedang merasa flu, itu diusahakan menggunakan masker. Karena kalau misalnya tidak membawa masker atau tidak menggunakan masker, itu bisa ditutup dengan tisu, habis bersin atau batu lalu dibuang ke tempat sampah. Nah terakhir kalau misalnya tidak membawa masker, tidak membawa tisu, itu bisa memakai siku bagian dalam Bu. Nah setelah itu lanjutkan dengan cuci tangan. Ya itu mungkin tuh saja dari tim promosi kesehatan. Ini ada leaflet, bisa disimpan ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Ini ada kenang-kenangan dari rumah sakit Dr. Ishak. Semoga adiknya segera diberi kesehatan, dan jangan lupa juga kontrol cok poli anak. Iya. Terima kasih Mbak.